kasih Prof. Badri. Prof. Badri Munir ini adalah guru besar dari Universitas Erlangga. Nah, tadi sudah mulai juga banyak tuh dibicarakan, dibahas mengenai World Class University. Pandangan Pak Yudi Latif, pandangan Pak Prof. Kadarsa, yang salah satunya menyebutkan bahwa sebetulnya World Class University itu adalah kita menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai proses pembelajaran yang bisa dijadikan referensi di tingkat dunia. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini Prof. Badri ini tim di World Class University di tingkat nasional, dan saya melihat juga bahwa beliau adalah salah seorang tokoh di UNER yang menyebabkan UNER bisa lompat cukup signifikan dalam pencapaian World Class University. Beliau juga adalah seorang di ekonomi, saya kira ekonom ya. Mangga Prof. Badri, nuhun. Terima kasih Prof. Ganjar Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan tentu semua anggota Senat yang hadir dalam acara ini. Kemudian juga ada Ketua MBA dari UNPAD, beserta anggota, serta rektor, beserta jajaran Prof. Lina, dan tentu para senior yang hadir di sini. Saya adalah murid-murid beliau, ada Bapak Dr. Yudi Latif, ada Prof. Kadarsa, ada Prof. Joni. Matur nuwun inspirasinya pagi ini. Apa yang saya sampaikan hanya melengkapi dari beliau-beliaunya saja. Saya mencoba menyampaikan terkait dengan bagaimana sih kita mengorkestrasi pendidikan tinggi Indonesia untuk mencapai Indonesia maju di tahun 2045. Tentu di awal saya ingin menyampaikan terkait bagaimana Indonesia yang menjanjikan. Banyak dibahas sebelum COVID-19 bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia dari Nikkei Asian Review. Salah satu alasannya karena katanya Forbes, karena menjadi negara yang young country. Tentu kalau kita melihat bagaimana inovasi dari Korea Selatan saat ini mulai take over Jepang, gitu. Kita juga bisa melihat sebenarnya dari bagaimana proporsi penduduk Jepang yang sudah menua, sedangkan yang Korea Selatan sekarang masih produktif. Begitu juga dengan Cina yang akhirnya membuat mereka jadi negara yang kreatif dan inovatif. Dan ini menjadi keunggulan dari Indonesia saat ini maupun 20-30 tahun kemudian. Hasil sensus penduduk tahun 2020 juga menunjukkan bahwa 65% penduduk kita ini di bawah 40 tahun. Gitu. Ini juga menjadi sebuah sumber daya yang sebenarnya cukup potensial buat Indonesia. Kalau kita mengacu pada naskah lengkap dari pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, beliau berharap Kabinet Indonesia Maju ini mengantarkan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, middle income trap, menjadi negara maju. Kemudian ada 5 program prioritas yang akan beliau lakukan. Yang pertama adalah pengembangan SDM, pembangunan SDM, dan yang kelima sebenarnya transformasi ekonomi. Kedua hal tersebut itu saling berkaitan. Transformasi ekonomi tidak akan bisa terjadi bila mana SDM-nya tidak mensupport. Kalau kita melihat Bapak Ibu pimpinan Universitas Pajajaran, kita bisa melihat bahwa saat ini GDP per kapita kita itu masih 3.900. Kita turun satu peringkat menjadi lower level middle income, sedangkan target kita di tahun 2035 atau 2036 misalnya keluar dari middle income trap harus punya 12.600-an. Ini berarti kita harus punya lompatan yang 3 hingga 4 kali lipat dibandingkan apa yang ada sekarang. Kalau kita melihat juga yang tadi dibicarakan oleh Bapak Yudi Latif maupun Prof. Kadarsa, bagaimana Cina, kita sebenarnya berangkat sama-sama dengan Cina tahun 2000-an dengan memiliki GDP per kapita $1.000. Kemudian di tahun 2020, Cina sudah memiliki GDP per kapita 10.500 dan kita masih 3.900. Jadi ini
tantangan yang cukup besar buat Indonesia melakukan transformasi ekonomi. Kemudian yang bagaimana sih transformasi ekonomi ini? Kalau kita melihat dari definisi, memang tentu kita perlu move labor dan other resources dari lower ke higher productivity sector, atau raising within sector productivity growth. Atau yang saya temukan di sini, perlu ada beberapa region yang potensial itu bisa menjadi lokomotif ekonomi yang ada di Indonesia. Nanti kalau kita cek beberapa pertanyaan ini yang nantinya bisa menjadi acuan pengembangan bidang ilmu maupun program studi yang ada di Universitas Padjadjaran maupun di Indonesia. Kira-kira bidang ilmu apa sih yang nantinya akan menjadi lokomotif ekonomi dan tumbuh di atas 10% dan disupport oleh lulusan-lulusan yang menjadi alumni dari Universitas Padjadjaran. Industri apa yang bisa tumbuh di atas 40%, maupun jasa apa yang bisa tumbuh di atas 10%. Plus regional mana yang bisa tumbuh di atas 10%. Kenapa kok 10%? Karena yang lain-lain, yang sektor tradisional yang kita punya, pertambangan, pertanian, perdagangan, itu rata-rata tumbuhnya ya sekitar 3-5% saja. Jadi Indonesia perlu ada driving force. Kalau kita melihat, ini yang saya cuplik dari buku yang sedang saya tulis, Bapak Ibu pimpinan UNPAD, kalau Indonesia ingin menjadi high income countries atau negara maju, perlu menambah kontribusi dari sektor jasa, yang saat ini masih 43,72% menjadi 69,72%. Jadi Indonesia perlu beralih dari agriculture base menjadi knowledge base tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi Latif, atau yang service base ekonomi. Nah, ini yang perlu perubahan yang cukup luar biasa karena pertumbuhannya harus signifikan sehingga kita memiliki kontribusi secara ekonomi dari sisi sektor jasa meningkat kurang lebih sekitar 26%. Kemudian tentu tanpa mengurangi keterlibatan atau kontribusi dari agriculture yang saat ini masih cukup dominan 36,21% menjadi 16%. Kenapa? Karena yang terkait sama ketahanan pangan. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk mencapai hal tersebut tentu semuanya harus yang terkait dengan kreativitas, knowledge. Karena knowledge based economy, creativity based economy itu adalah masa depan. Nah, kalau kita melihat juga dari Martin Prosperity Institute, Indonesia untuk kreatif class ini komposisinya masih 7,95% sebenarnya dari total penduduk yang ada, yang bekerja. Sedangkan negara lain, misalnya kayak Singapura yang saat ini masih sekitar 49-an, diprediksi akan menjadi negara terkaya, GDP per kapita tertinggi di dunia tahun 2030 ketika mereka punya creative class sekitar 53%. Nah, Indonesia kalau ingin keluar dari middle income trap tentu membutuhkan creative class kurang lebih sekitar 20-an%, hitung-hitungan sederhana. Nah, terkait sama creative class ini, ada beberapa yang perlu menjadi catatan buat kita. Selama ini pendidikan tinggi atau perguruan tinggi di Indonesia itu lebih banyak mencetak atau meluluskan yang menjadi kreatif profesional. Jasa kompetensi misalnya pengacara, dokter, manajer, dan seterusnya. Sedangkan yang super kreatif core, pencipta kreasi baru, ilmuwan, engineers, artis, dan lain-lain, itu menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan yang kreatif profesional. Kalau kita ingin melihat kreatif super kreatif core itu adalah Mas Menteri kita itu menjadi super kreatif core, entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi yang akhirnya bisa mengangkat harkat dan martabat banyak orang dengan bekerja. Nah, kalau kita belajar dari Cina, Bapak Ibu, bagaimana mereka menciptakan super kreatif core ini, mereka mempunyai Repelita yang ke-13 membuat program Made in China 2025. Mereka agendanya adalah bagaimana meningkatkan within sector productivity growth. Dan mereka memfokuskan pada 10 sektor ini. Salah satunya misalnya energy saving and new energy vehicles. Ini untuk baterai listrik atau medical devices atau robotics dan seterusnya. Kalau kita melihat juga sebagai insan cendekia di perguruan tinggi, kita bisa mengacu pada data-data yang dikeluarkan oleh Saifal misalnya. Terlihat bahwa publikasi terbanyak yang dihasilkan oleh perguruan tinggi maupun scholars yang ada di Cina itu adalah yang terkait dengan algoritma.
Yang tertinggi itu algoritma, diikuti oleh secondary batteries untuk baterai listrik, kemudian solar cell, kemudian makro RNA yang terkait dengan vaksin COVID-19 saat ini, kemudian ada nanotubes. Nah, kalau kita melihat algoritma yang dihasilkan oleh peneliti Cina, itu hasilnya 4 kali lipat dibandingkan yang dihasilkan oleh Amerika Serikat. Begitu juga dengan secondary batteries. Cina itu memiliki produksi atau penelitian yang terpublish itu kurang lebih sekitar 4 kali lipat juga dibandingkan yang dihasilkan oleh Amerika Serikat. Bagaimana dengan solar cell? Sama kondisinya, 4 kali lipat dibandingkan India maupun Amerika Serikat. Dibandingkan dengan Amerika Serikat untuk microRNA, Cina juga cukup dominan. Bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya seperti ini. Yang dikeluarkan oleh WIPO, World Intellectual Property Organization, paten-paten yang dikeluarkan oleh Cina, di-apply oleh Cina, dihasilkan dari publikasi-publikasi internasional yang dihasilkan, semuanya beririsan dekat dengan apa yang dihasilkan oleh Amerika Serikat. Sehingga kita bisa memahami kenapa kok Amerika Serikat ini cenderung agak sensi dengan keberadaan Cina, karena memang teknologi tinggi yang selama ini menjadi produk bernilai tambah tinggi dan menjadi andalan dari pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat itu juga sedang disasar oleh Cina dengan program Made in China 2025 tadi. Hasilnya ini yang saya ambil dari McKinsey tahun 2019, solar panel meskipun menguasai hanya 50% di seluruh dunia, tapi 70-85% itu berasal dari Cina, first tier supplier-nya. Jadi supplier dari Cina. Robotik juga sama, hanya 15% seluruh dunia, tapi 25-45% itu berasal dari Cina, first tier supplier-nya. Bagaimana dengan mobil listrik? Saat ini mungkin seluruh dunia hanya 5% mobil listrik dari Cina, tapi 60-75% first tier supplier-nya pasti berasal dari Cina. Dan itu ujung-ujungnya kalau kita cek berasal dari baterai listrik. Kenapa kok baterai listrik yang disasar oleh Cina? Karena baterai listrik memiliki komponen biaya 45-55% dari harga mobil listrik. Dan Cina mengambil di situ, segmen situ. Nah, hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu, bahwa di tahun 1995 beberapa lokasi atau provinsi yang ada di Cina itu masih low income, sebagian besar. Yang lower middle income hanya yang daerah hijau-hijau. Kemudian tahun 2005 sudah mulai menghijau. 2015 ada beberapa yang merah, high income. Tahun 2020 lebih dari 10 provinsi yang sudah high income. Bagaimana dengan Indonesia nanti saya akan sampaikan. Nah ini yang terakhir perkembangan terakhirnya Prof. Ganjar yang terjadi di Cina. Di awal tahun sempat saya tulis juga, ini terkait dengan Schools of Future Technology. Untuk mengalahkan Amerika Serikat, Cina meminta 10 top universities yang ada di Cina untuk bersaing dengan MIT dan Stanford untuk Science and Technology Research. Fokusnya adalah bagaimana mereka membuat atau mengembangkan teknologi yang cutting edge, revolutionary, dan disruptive in the next 10 to 15 years. Dan pemerintah Cina juga mengeluarkan repelita yang dulunya Made in China 2025 menjadi Created in China 2035. Mereka akan membuat standar teknologi versi Cina. Dan itu harus disupport oleh perguruan tinggi yang akan menghasilkan SDM-SDM yang berorientasi masa depan. Dan 12 perguruan tinggi inilah yang diminta ditugaskan oleh pemerintah Cina. Salah satunya misalnya College of Future Technology di Peking University. Mereka fokus pada kesehatan. Mereka punya interdisciplinary fields, biomedical engineering and molecular medicine. Kemudian yang kedua adalah South China University of Technology. Mereka fokus pada artificial intelligence dan data science plus big data technologies. Pemerintah Cina memberikan investasi yang cukup besar pada 12 perguruan tinggi ini, termasuk yang Beijing University of Aeronautics dan Astronautics. Mereka membuat sekolah masa depan Future Aerospace Technology. Dan saya rasa mereka tujuannya juga sama. Mereka mengatakan bahwa Cina membutuhkan perubahan besar, major changes in the education system, termasuk program-program studi yang berorientasi masa depan.
tidak hanya bersaing dengan MIT, tapi memang mendukung atau mensupport bagaimana Cina akan menjadi negara maju di tahun 2035. Nah, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Saat ini kalau terkait dengan GDP per kapita, di seluruh Indonesia yang memiliki GDP per kapita tinggi itu hanya Jakarta, 12.423. Dari 6 daerah yang ada di Jawa, hanya Jakarta. Sisanya masih di bawah $3.000. Yang tertinggi di Kalimantan Timur. Tapi saya nggak yakin ketika minyak, gas maupun batu baranya habis akan setinggi ini. Begitu juga Riau dengan Kepulauan Riau plus Papua. Jadi PR besar bagaimana cara membangkitkan Indonesia tidak hanya menjadi hijau, tapi harusnya biru yang di atas 12.000 tadi. Dan kalau kita melihat komposisi pendidikan tinggi, khususnya program studi yang ada di Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia, yang mempunyai program studi berbasis pendidikan, bidang studi pendidikan itu 21%. Kemudian teknik 18%, sosial 15%, kesehatan 14%, ekonomi 12%. Kalau itu dilihat dari jumlah program studi. Tapi kalau kita melihat dari mahasiswa terdaftar, sebagian besar itu yang paling banyak itu adalah sarjana untuk S1, sarjana manajemen. Kemudian ada PGSD, ada teknik akuntansi, kemudian ilmu hukum yang paling banyak, kemudian diikuti yang lain. Untuk yang S2 juga sama, manajemen, kemudian ada ilmu hukum, dan lain-lain. Yang S3, ilmu hukum, ilmu manajemen, ilmu pendidikan, yang paling banyak. Bagaimana dengan STEM yang saat ini sedang lagi hot-hotnya? Amerika Serikat merasa tahun 2010 akan kehilangan daya saingnya, sehingga Presiden Obama waktu itu bersikeras untuk mengeluarkan undang-undang reformasi pendidikan yang ditandatangani beliau bulan Desember tahun 2015. Bagaimana dengan di Indonesia? Tidak ada upaya yang sistematis yang dikeluarkan oleh Dikti maupun Kemendikbud, Ristek maupun pemerintah secara keseluruhan. Apakah ini proporsi yang ideal bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju di tahun 2045? Karena ini sangat krusial untuk menyiapkan SDM-SDM yang punya kapabilitas dan kompetensi untuk mensupport Indonesia maju di 2045. Kalau kita melihat juga lulusan yang paling banyak itu adalah pendidikan, 21,84%, kemudian ada kesehatan, ada ekonomi, teknik, dan sosial. Kalau ngomong STEM, pasti komposisinya jauh lebih rendah dibandingkan yang pendidikan dan ekonomi. Nah, apa yang harus dilakukan Indonesia dalam orkestrasi sumber dayanya menuju Indonesia Maju 2045. Kalau ngomong tentang orkestrasi sumber daya, ini ada konsep yang cukup menarik dari Profesor Sirmon dan kawan-kawan. Tentu pemerintah Indonesia didukung oleh perguruan tinggi, salah satunya adalah Universitas Padjadjaran, perlu mencari selection mana yang kira-kira program studi yang nantinya akan bisa berorientasi masa depan dan mendukung Indonesia Maju 2045. Kemudian juga memberikan visi, tentu termasuk dengan dosen maupun dana-dana riset yang terkait dengan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh China. Beberapa hal yang nanti mungkin bisa menjadi pertimbangan Prof. Ganjar, kita perlu melakukan sensing, industri strategis apa sih yang sebenarnya bisa di-approach oleh Indonesia untuk menjadi negara maju. Misalnya otomotif jelas, white goods jelas, telekomunikasi juga jelas, medical equipment juga jelas, karena market value-nya industri kesehatan ini besar sekali. Ada blue economy, ada green energy. Program-program studi, bidang-bidang ilmu yang terkait dengan inilah yang sebenarnya harus disasar oleh perguruan tinggi Indonesia untuk bisa mensupport daya saing Indonesia di masa depan. Kemudian juga jasa strategis. Pendidikan ini sangat luar biasa, ada multiplier efeknya juga menjadi driving forces, kesehatan, pariwisata, olahraga, maupun industri kreatif. Kemudian yang terakhir adalah sensing untuk agriculture, sayuran, buah organik, hewan ternak organik, dan lain-lain, herbal medicine, seafood, freshwater fish, dan lain-lain itu adalah industri-industri agriculture yang perlu disasar oleh Indonesia. Kemudian kreatif kelas yang bagaimana yang bisa mendukung Indonesia menjadi negara maju 2045. Ini yang juga pernah saya tulis sebelumnya bahwa dunia perlu ada reskilling. Singapura sudah melakukan reskilling mulai tahun 2015. Mereka tahu bahwa penduduk yang mendapatkan ijazah
di sebelum tahun 2000 itu sebenarnya sudah nggak relevan lagi dengan tuntutan pekerjaan yang ada di tahun 2020 hingga saat ini. Apa yang mereka lakukan adalah melakukan investasi kemudian untuk mereskilling lagi. Ini juga peluang bagi Universitas Padjadjaran maupun perguruan tinggi se-Indonesia bagaimana mereskilling orang-orang yang saat ini mungkin kurang relevan atau tidak relevan lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga perlu ada hal-hal yang terkait dengan soft skill, baik kognitif, interpersonal. Kalau kognitif terkait sama critical thinking, planning and ways of working, ada communication, ada mental flexibility. Yang interpersonal ini mobilizing system, atau develop empathy, atau teamwork effectiveness. Kemarin Prof. Ganjar, ketika saya berdiskusi dengan salah satu teman pengusaha, beliau merasa apa yang dihasilkan atau diluluskan oleh perguruan tinggi ini nggak relevan. Kemudian mereka terbiasa gara-gara sosial media mau diperparah juga dengan COVID-19 ketika kuliahnya online semua, mereka merasa bahwa hanya menjawab via WA atau melakukan Zoom itu adalah komunikasi. Padahal mereka harus melayani konsumen yang harus dilayani dengan empati, interpersonal skill bagus dan sebagainya. Itu yang sangat lag. Yang bersangkutan merasa saya harus mengeluarkan biaya training lebih tinggi gara-gara apa yang saya rekrut ini tidak relevan lagi. Gitu. Interpersonal skill-nya kurang bagus. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah self leadership. Kemudian juga terkait sama digital yang tadi disampaikan oleh Prof. Kadarsa. Tentu hal-hal yang seperti ini perlu kita angkat dan masukkan di kurikulum, dan tentu yang perlu kita pahami juga bahwa perguruan tinggi adalah menjadi salah satu bagian dari ekosistem inovasi. Perguruan tinggi tentu harus melakukan sensing, interacting juga dengan player-player ekonomi yang ada di sekitar, karena bagaimanapun nanti lulusannya juga akan diserap oleh pasar maupun akan membuat bisnis yang nantinya juga berhubungan dengan pasar atau market di Indonesia. Sehingga perlu menurut saya FGD dengan semua stakeholder yang terkait dengan lulusan kita itu akan menjadi masukan yang bagus buat kita. Dan kembali lagi kalau dari makro ini orkestrasi ini PR besar semua gitu. Apa sih yang menjadi industri strategis bagi Indonesia dan apa yang bisa disumbangkan oleh Unpad agar lulusan-lulusannya nanti relevan dan bisa mendukung Indonesia maju di 2045. Yang terakhir, Prof. Ganjar, Indonesia perlu punya PR besar, melakukan transformasi ekonomi struktural dari agriculture ke industri and service base, meminjam istilahnya Pak Yudi Latif dari knowledge base, gitu. Plus perlu dilakukan dengan roadmap yang jelas. Saat ini Indonesia nggak punya roadmap yang jelas. Tiap 5 tahun ganti roadmap-nya. Itu yang saya rasa perlu kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Cina. Mereka masih mempunyai repelita yang masing-masing repelita itu ada kesinambungan satu sama lain. Kemudian industri strategis diperlukan untuk mentransformasi ekonomi Indonesia baik di level nasional maupun daerah. Inovasi berbasis teknologi dan pengetahuan penting keberadaannya untuk transformasi ekonomi dan pengembangan industri strategis Indonesia, dan pendidikan tinggi dengan program studi yang berorientasi masa depan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Cina yang menugaskan 12 PT tadi, itu saya rasa juga menjadi bagian orkestrasi sumber daya manusia khususnya di Indonesia agar semuanya relevan dan bisa mensupport Indonesia Maju 2045. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Ganjar. Semoga memberikan kemanfaatan dan nanti saya akan mendapatkan feedback yang menarik dan bisa saling memperkaya satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.